قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلمه في الدارين آمين. قال واعلم أن الناس في طلب العلم على ثلاثة أحوال: رجل طلب العلم ليتخذه زاده إلى المعاد ولم يقصد به إلا وجه الله والدار الآخرة فهذا من الفائزين، ورجل طلبه ليستعين به على حياته العاجلة وينال به العز والجاه والمال وهو عالم لذلك مستشعر في قلبه ركاكة حاله وخسة مقصده فهذا من المخاطرين، فإن عاجله قبل التوبة خيف عليه من سوء الخاتمة، وبقي أمره في خطر المشيئة وإن وفق للتوبة قبل حلول الأجل، وأضاف إلى العلم العمل وتدارك ما فرط فيه من الخلل التحق بالفائزين، فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. ورجل ثالث استحوذ عليه الشيطان فاتخذ علمه ذريعة إلى التكاثر بالمال والتفاخر بالجاه والتعزز بكثرة الأتباع، يدخل بعلمه كل مدخل رجاء أن يقضي من الدنيا وطره، وهو مع ذلك يضمر في نفسه أنه عند الله بمكانه لاتسامته بسمة العلماء وترسمه برسومهم في الزي والمنطق مع تكالبه على الدنيا ظاهرا وباطنا، فهذا من الهالكين ومن الحمق المغرورين، إذ الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين، وهو غافل عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kembali ditakdir kumpul dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dengarkan, kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin sudah dijelaskan oleh Al-Imamul Ghazali bahwa manusia di dalam mencari ilmu itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dia mencari ilmu supaya dapat menambah bekal menuju akhirat. Tujuannya hanya satu, yaitu mengharap ridha Allah dan keselamatan nanti di akhirat. Maka manusia yang seperti ini termasuk minal faizin, orang-orang yang beruntung dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang pertama ini. Yang kedua adalah manusia yang dia mencari ilmu agama, tujuannya untuk membantu kehidupan duniawi supaya mendapatkan jabatan, kemuliaan di sisi manusia, mendapatkan harta, uang. Tapi orang tersebut tahu bahwa niatnya itu niat yang buruk. Niat buruk tapi tetap dilakoni, tetap dilakukan. Ini orang yang keadaannya membahayakan. Ditakutkan kalau tidak tobat dia mati, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Laki-laki atau manusia yang ketiga, ini yang paling bahaya, yaitu menghadiri majelis ilmu, mencari ilmu agama, tujuannya supaya mengumpulkan harta, kemudian mendapatkan jabatan, keagungan, kemuliaan di sisi manusia karena dia banyak pengikutnya, karena banyak santrinya. Semua hal-hal yang dilarang oleh ilmunya dia terjang. Apapun itu, masuk ke sini, melakukan ini, melakukan itu, padahal dia orang yang mengerti ilmu. Tujuannya supaya keinginan duniawinya tercapai. Cuman bedanya orang yang sebelumnya ini, orang yang kedua itu, dia tahu kalau dia salah. Yang ketiga ini tidak, dia sudah niatnya buruk di dalam mencari ilmu,
tapi dia merasa minal muhsinin, orang yang sudah berbuat baik. Keliru, tapi dia menyangka berbuat baik. Sehingga dia di dalam hatinya menyatakan, saya ini termasuk manusia yang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal niatnya dia ini niat yang buruk untuk urusan dunia. Kenapa dia menganggap dirinya itu memiliki kedudukan di sisi Allah? Karena dia meniru sifatnya orang yang berilmu dan bergaya seperti gayanya orang yang berilmu. Dari pakaiannya, dari cara ngomongnya, ya ngomongnya nasihat. Pakaiannya pakai serban misalnya, ya pakai peci. Nah, dengan yang seperti ini dia merasa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Padahal urusannya selalu duniawi. Apa yang dia lakukan? Apa yang dia usahakan? Keluar dari rumah, pergi ke daerah mana misalnya, tujuannya untuk dunia saja, harta atau jabatan. Tapi karena pakaiannya seperti ulama, dia merasa memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Merasa orang soleh begitu. Merasa dia itu wali, ya, memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang seperti ini sudah niatnya jelek, dia tidak merasa kalau salah, malah merasa wali, merasa soleh. Ini termasuk orang-orang yang celaka, termasuk orang-orang yang maghrur, tertipu. Kenapa dikatakan celaka dan tertipu? Karena orang yang seperti ini kemungkinan tobatnya itu sangat kecil. Orang tobat itu kalau ngerasa salah, ngerasa keliru. Kalau ini tidak ngerasa keliru, tidak merasa salah, dia merasa benar. Kalau sudah merasa benar, kemungkinan tobatnya itu sangat kecil. Karena itu dikatakan orang yang ketiga ini orang yang celaka dan orang yang tertipu. Wa huwa ghafilun, dan dia lupa an qaulihi ta'ala, daripada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa kamu mengucapkan sesuatu padahal kamu tidak mengamalkan itu perkara. Ngomong ini, ngomong itu, padahal dia tidak mengamalkan itu. Kita harus menjauhkan diri daripada dunia, padahal dia tidak menjauhkan diri daripada dunia. Dia ngumpul-ngumpulkan dunia. Hati-hati dengan jabatan, karena tanggung jawabnya besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gledeke awake dhewe jabat. Dia sendiri jabat jadi kepala desa, jadi wali kota, bupati, gubernur, ya DPR, MPR, presiden. Padahal dulu ngomongnya hati-hati. Menjabat itu tidak mudah, tanggung jawabnya besar di hadapan Allah nanti. Malah pejabat-pejabat itu nanti akan berharap, seandainya dulu saya tidak menjabat apa-apa, jadi orang biasa, lebih enak, urusannya lebih mudah. Loh, orang yang ngomong gini ternyata dia yang jabat sendiri, dia yang memajukan diri untuk menjabat apa misalnya. Ini dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Orang-orang yang beriman, kenapa kamu ngomong sesuatu yang kamu sendiri tidak mengamalkan? Jari ini hati-hati ambil dunia, jari ini hati-hati ambil jabatan, tapi dia sendiri mengumpulkan dunia, mengejar-ngejar jabatan, ambisi dengan jabatan. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang seperti ini berilmu tapi niatnya untuk mengumpulkan dunia, mencari jabatan, dan dia merasa benar dengan niat yang seperti itu, malah ngaku wali, ngaku soleh. Ini masuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana min ghairid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Kata Nabi, saya ini
menakuti sesuatu melebihi takutnya saya terhadap Dajjal. Dajjal itu fitnah yang luar biasa. Dajjal itu fitnah yang luar biasa. Katanya Nabi, ada sesuatu yang lebih saya takutkan daripada Dajjal. Faqila, maka dikatakan oleh para sahabat, wa ma huwa ya Rasulullah. Loh, Dajjal itu sudah luar biasa. Apa yang anda takutkan ya Rasul melebihi Dajjal? Faqala, maka Nabi menjawab, ulama usu, ulama su, ulama yang sesat, yang jelek. Kenapa Nabi lebih takut terhadap ulama su daripada Dajjal? Li'anna Dajjal ghayatuhul idlal. Dajjal itu puncaknya, usahanya dia yaitu menyesatkan manusia supaya tidak percaya dengan Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan hari akhir. Itu tugasnya Dajjal. Maksimal mentok tugasnya Dajjal itu seperti itu. Wa mithlu hadzal alim, tapi ulama su ini, ulama yang sesat ini, wa in sarafan nas 'anid dunya bilisanihi wa maqalih, walaupun dia itu ceramah menjauhkan manusia daripada dunia, ya, memberikan warning, hati-hati dengan dunia, hati-hati dengan jabatan dan seterusnya. Fahuwa da'in lahum ilaiha bi'amalih wa ahwalih. Cuman di mulut saja ngomong seperti itu, tapi keadaan dia, kondisi dia yang disaksikan oleh masyarakat, ternyata dia orang yang mencari-cari dunia, dia orang yang ambisi dengan kedudukan dan jabatan. Ngomongnya ngelarang, tapi keadaannya ngajak orang untuk niru dia. Iki sing nom-nom iki, deloken aku, seakan-akan seperti itu. Lihat saya ustadz, saya alim, ya. Sekarang saya menjabat menjadi ini. Sekarang saya memiliki rumah seperti ini. Sekarang mobil saya seperti ini. Macam-macam. Dengan keadaan yang disaksikan oleh masyarakat sekitar, seakan-akan dia mengajak, pemuda-pemuda, kau lek nyantri niro aku. Kau lek wis alim, ini carane urip ulama iku, omahe gede misalnya. Mobilnya harus Alphard, ono sedan misalnya. Ya, kemudian harus punya jabatan, bu menteri, bu apa misalnya. Ini baru ulama yang sukses. Keadaannya ngajak manusia untuk cinta dunia, keadaannya mengajak manusia untuk ambisi jabatan. Walaupun omongannya memberikan peringatan, hati-hati, tapi keadaannya ngajak orang untuk mengumpulkan harta dan mengejar jabatan. Ini lebih bahaya. Ini lebih bahaya daripada Dajjal. Kalau Dajjal itu jelas ngajak orang untuk sesat, tapi ulama su, ulama yang sesat ini omongannya apik, tapi perilakunya ngajak orang untuk melakukan keburukan. Jadi ngejak itu secara tidak sadar, orang ngikut secara tidak sadar. Apa meneng pakaiannya pakaian ulama. Walisanul hal afsahu min lisanil maqal. Ada perkataan ulama yang mengatakan lisannya keadaan seseorang, penyampaian dengan keadaan itu lebih mudah ditiru dan ditangkap oleh masyarakat ketimbang kita ngajak dengan omongan. Lek ngomong, ayo sholat jamaah misalnya, ayo ke masjid, ayo hadir majelis, itu efeknya kepada manusia yang mendengarkan itu ada. Tapi kalau diberikan contoh, langsung praktek, dia menunjukkan kepada masyarakat, iki loh aku tidak ngomong tok, tapi saya sholat berjamaah. Tidak sekedar ngomong saja, tapi saya ke masjid memberikan contoh kepada yang lain. Tidak sekedar ngomong saja, dia hadir rutin majelis ilmu, duduk di depan misalnya. Ini yang disaksikan ini lebih kuat untuk ngajak manusia mencontoh ketimbang hanya sekedar omongan-omongan saja. Karena sebagian manusia itu kadang-kadang
Jarine Habibe, jarine Ustate kongkon ngamalkan gini. Kira-kira Habibe ngamalno apa ndak ya? Dikongkon poso iki iku maca iki sekian ratus kali. Kira-kira ustadznya ngamalkan apa ndak ya di rumahnya ya? Tapi kalau dia menyaksikan secara langsung ABB, Ustate sholat berjamaah, wirid, maca Quran, itu tertarik orang untuk meniru. Kenapa? Karena keadaan yang dicontohkan itu lebih kuat narik masyarakat untuk meniru ketimbang omongan-omongan saja yang dilontarkan. Nah, dan termasuk sifat manusia bareng-bareng untuk melakukan satu amal itu lebih kuat, lebih kompak. Ayo melakukan ini bareng-bareng, insya Allah bangkit bareng. Tapi kalau diumumkan bagi masyarakat berkumpul di sini, waduh alamat wis. Ya, aja bersih desa atau daerah. Lek gak disusul lah teko. Lek diumumkan tok misalnya diumumkan warga ini biarap kumpul untuk daun sih kumpul. Tapi ketika langsung dengan praktek, ayo monggo langsung nyapu akhirnya katut yang lainnya. Ini sifat daripada manusia. Langsung praktek bareng-bareng itu lebih kuat magnetnya ketimbang hanya diperintah-perintah saja. Ayo ini, ayo itu kurang. Ya, karena itu kalau ada ulama yang sesat hanya ngomong-ngomong saja, hati-hati dunia, hati-hati ini, itu kurang efeknya kalau dia sendiri tidak mempraktekkan. Tapi kalau dia ngomong sambil mempraktekkan, itu efeknya kuat untuk masyarakat yang dia ajar, untuk masyarakat yang dia ajak. Ulama usuk, orang-orang yang ulama-ulama sesat itu ngomongin tok pinter, ngomongin pinter, tapi amalnya berbeda, berbalik dengan apa yang dia sampaikan. Akhirnya manusia bukan ngikuti omongannya, tapi prakteknya. Ditelok ustate jabat, ustate misalnya punya ini punya itu, ya nyutuh akhirnya pemuda-pemudanya. Nanti saya mau mondok, mau belajar. Setelah itu saya mau jabat ini, saya mau beli rumah, saya mau ngumpulkan dunia. Kenapa? Karena dia menyaksikan ulama-ulamanya seperti itu. Ini adalah yang lebih ditakutkan melebihi Dajjal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.